Sebuah video yang mengklaim pembebasan artis Amarzoni dari Lapas Nusa Kambangan telah terverifikasi sebagai disinformasi atau hoaks. Narasi yang dibangun dalam konten palsu ini sangat kuat dan terstruktur untuk memicu reaksi emosional publik. Klaim utamanya adalah bahwa Amarzoni dibebaskan langsung oleh Presiden RI berkat kerja keras Amarzoni ban Hotman Paris. Penggunaan nama Presiden Prabowo Subianto, pengacara kondang Hotman Paris, dan lokasi penjara berkeamanan maksimum Nusa Kambangan menciptakan sebuah cerita yang terlalu besar untuk diabaikan. Konten ini secara spesifik menyebut adanya panggilan telepon langsung dari Presiden Prabowo yang menjadi kunci pembebasan. Dalam iklim politik pasca pemilu, penyebutan nama presiden baru dalam konteks intervensi hukum memiliki daya ledak yang tinggi. Pembuat hoaks secara cerdik memanfaatkan momentum popularitas Amarzoni, sekaligus otoritas presiden dan kredibilitas Hotman Paris. Kombinasi tiga nama besar ini dirancang untuk menembus skeptisisme publik. Narasi ini juga menyentuh sentimen publik yang sebelumnya mempertanyakan pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan, sehingga hoaks pembebasan ini seolah-olah menjadi jawaban atas dugaan penzoliman yang dialami sang artis. Ini adalah contoh klasik bagaimana informasi palsu dirakit dengan mencampurkan elemen fakta, yaitu kasus Amar dan eksistensi Hotman, dengan fiksi murni, yaitu intervensi presiden, untuk menciptakan kebohongan yang viral. Setelah dilakukan penelusuran fakta lebih mendalam, terungkap bahwa inti dari hoaks ini adalah sebuah video yang dimanipulasi secara brutal. Video tersebut memang menampilkan Hotman Paris yang sedang berbicara, namun konteksnya dipelintir 180 derajat. Dalam klip aslinya, Hotman Paris terekam sedang menceritakan pengalamannya ditelepon oleh Prabowo Subianto, namun topik pembicaraannya sama sekali tidak terkait dengan Amarzoni. Percakapan asli itu, menurut verifikasi, membahas tentang keprihatinan Prabowo terhadap banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengalami pailit atau kebangkrutan, sebuah isu ekonomi murni. Pembuat hoaks yang diidentifikasi menggunakan akun Facebook Pro Jovan Nadine dengan sengaja mengambil klip tersebut, membuang konteks aslinya dan menempelkan narasi baru tentang pembebasan Amarzoni. Tindakan ini dikenal sebagai manipulasi konteks atau konteks yang salah, atau false context, salah satu bentuk disinformasi yang paling umum dan berbahaya. Dengan menggunakan wajah dan suara asli Hotman Paris, pembuat hoaks memberikan lapisan kredibilitas palsu pada klaim mereka. Penonton yang tidak melihat video aslinya akan dengan mudah percaya bahwa Hotman Paris sendiri yang mengkonfirmasi kabar tersebut. Ironisnya, akun penyebar hoaks ini juga teridentifikasi menyebarkan berbagai konten negatif lainnya, menunjukkan adanya pola operasi yang sengaja menyasar isu-isu sensitif untuk mendulang engagement dan merusak ruang informasi publik. Pemilihan Amarzoni sebagai subjek utama hoaks ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan langkah strategis. Popularitas Amarzoni sebagai figur publik dan bintang sinetron memberinya basis penggemar yang besar dan loyal, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Kasusnya sendiri syarat dengan drama yang menarik perhatian publik. Perjalanan kasusnya, dari penangkapan narkoba berulang kali hingga keputusan kontroversial untuk memindahkannya ke Lapas Nusa Kambangan, telah menjadi sorotan media nasional. Keputusan pemindahan ke penjara super maximum security itu memicu perdebatan. Sebagian publik dan pengamat hukum menganggap langkah itu berlebihan, terutama untuk seorang pemakai atau bahkan pengedar skala kecil, yang memicu narasi penzoliman atau perlakuan tidak adil. Sentimen inilah yang dieksploitasi oleh pembuat hoaks. Ketika publik sudah memiliki simpati atau merasa ada ketidakadilan, mereka akan lebih mudah menerima informasi yang sejalan dengan bias mereka. Dalam hal ini, kabar pembebasan. Ditambah lagi, fakta bahwa Hotman Paris sempat menyuarakan keinginannya untuk membantu Amarzoni, meski belum resmi, semakin memperkuat bahan bakar hoaks ini. Publik yang bersimpati melihat ini sebagai skenario yang masuk akal. Seorang artis populer yang dizolimi akhirnya mendapat keadilan dari pengacara top dan presiden. Ini adalah resep sempurna untuk sebuah konten viral yang mengesampingkan logika dan fakta. Dampak dari hoaks ini tidak dapat diremehkan dan angkanya membuktikan betapa masifnya penyebaran disinformasi di era digital. Konten palsu di akun Jovan Nadine tersebut berhasil mengumpulkan 76.000 likes, 3.500 komentar, dan yang paling krusial, 786 shares atau dibagikan ulang. Angka 786 shares mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Namun dalam ekosistem media sosial, ini adalah sebuah mekanisme penyebaran eksponensial. Jika kita berasumsi secara konservatif bahwa setiap akun yang membagikan hoaks itu memiliki 1.000 teman atau pengikut, maka dalam satu langkah saja,
786 dikali 1.000, informasi palsu ini telah menjangkau 786.000 orang. Ini angkanya nyaris mendekati 1 juta paparan hanya dari satu gelombang penyebaran. Ini belum termasuk penyebaran turunan ketika para pengikut tersebut ikut membagikannya. Jutaan orang berpotensi telah melihat dan sebagian mungkin mempercayai kebohongan ini. Fenomena ini menunjukkan betapa berbahayanya ketika sebuah informasi palsu berhasil menunggangi isu yang sedang hangat. Popularitas Amarzoni ditambah dengan sensasi nama Prabowo dan Hotman membuat algoritma platform menyukai konten ini dan menyebarkannya lebih luas lagi. Ini adalah gambaran nyata bagaimana kebohongan dapat menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada kebenaran di ruang digital. Ledakan hoaks Amarzoni ini mengekspos sebuah masalah struktural yang lebih dalam di platform media sosial yang dapat disebut sebagai kejahatan algoritma. Analis media digital menyoroti pergeseran fundamental dalam cara kerja platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Dahulu, lini masa atau feed pengguna sebagian besar diisi oleh konten dari akun yang mereka ikuti secara sadar. Kini, algoritma secara agresif menyodorkan konten, FYP, Reels, dan suggested post dari akun yang tidak kita ikuti sama sekali. Pemicunya hanya karena salah satu teman atau kontak kita menyukai atau like, mengomentari, atau mengikuti akun tersebut. Inilah yang terjadi dalam kasus ini. Seseorang yang tidak pernah mengikuti akun Jova Nadine dan tidak tertarik pada gosip artis, tiba-tiba bisa melihat hoaks Amarzoni muncul di beranda mereka hanya karena seorang teman di jaringannya berinteraksi dengan konten itu. Ini menciptakan efek domino yang tidak terkendali. Kita kehilangan otonomi atas apa yang kita konsumsi. Lebih parah lagi, algoritma ini tidak membedakan konten positif atau negatif. Ia hanya memprioritaskan engagement. Akibatnya, konten sensasional, negatif, hoax, bahkan semi-pornografi atau judi online yang disukai oleh satu orang di jaringan kita dapat meracuni lini masa kita. Dan yang lebih mengkhawatirkan, lini masa anak-anak kita yang mungkin menggunakan gawai yang sama. Hoax ini memiliki dampak serius yang jauh melampaui sekedar misinformasi publik. Secara fundamental, klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengintervensi kasus hukum untuk membebaskan seorang tahanan adalah serangan langsung terhadap reputasi institusi kepresidenan dan fondasi negara hukum Indonesia. Hoax ini secara implisit menggambarkan Presiden sebagai sosok yang dapat bertindak di atas hukum, mengabaikan proses peradilan yang sah. Ini menjelekkan citra Presiden, seolah-olah ia menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Lebih dari itu, narasi ini menunjukkan kedangkalan pemahaman publik yang mungkin disengaja oleh pembuat hoax tentang prinsip trias politika. Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga eksekutif seperti presiden dan kabinet, yudikatif seperti Mahkamah Agung atau pengadilan, dan legislatif seperti DPR atau MPR. Presiden atau eksekutif tidak memiliki wewenang hukum untuk mengintervensi proses peradilan yang berjalan, apalagi membebaskan tahanan dari Nusa Kambangan melalui panggilan telepon. Tindakan semacam itu adalah pelanggaran konstitusional berat. Oleh karena itu, hoax ini tidak hanya merugikan Amarzoni atau Hotman Paris, tetapi juga merusak tatanan negara dengan mempromosikan fantasi bahwa intervensi kekuasaan adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi. Ironisnya, saat publik sibuk memperdebatkan hoaks pembebasan Amarzoni, mereka melupakan isu yang jauh lebih krusial dan nyata. Bagaimana mungkin narkoba bisa beredar di dalam lembaga pemasyarakatan? Kasus Amarzoni sendiri menjadi sorotan karena ia dicap sebagai tahanan high risk, salah satunya karena dugaan ia terlibat peredaran narkoba di dalam lapas. Fakta ini, yang sudah menjadi rahasia umum selama lebih dari 2 dekade, adalah sebuah paradoks yang memalukan bagi sistem hukum dan pemasyarakatan kita. Publik dipaksa bertanya, bagaimana barang haram itu bisa masuk ke fasilitas yang seharusnya paling aman di negeri ini, bahkan sampai ke Nusa Kambangan? Apakah ada kantong Doraemon atau terowongan rahasia yang menembus dinding penjara? Pertanyaan retoris ini mengarah pada satu dugaan kuat yang selalu sulit dibuktikan, adanya keterlibatan atau kelalaian oknum internal. Selama puluhan tahun, cerita tentang peredaran narkoba yang dikendalikan dari balik jeruji besi terus berulang.
Penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan sterilisasi dari kejahatan, dalam banyak kasus justru menjadi safe haven atau bahkan pusat komando atau command center bagi para bandar untuk menjalankan bisnis mereka. Ini adalah kegagalan sistemik yang jauh lebih berbahaya daripada hoaks manapun. Diskusi mengenai narkoba di lapas membuka borok lain dalam sistem peradilan pidana kita, yakni apa yang disebut sebagai efek sekolah atau universitas kejahatan. Terdapat sebuah pola tragis yang sering disuarakan oleh para aktivis dan kriminolog. Seorang pemakai narkoba skala kecil ditangkap, kemudian alih-alih mendapatkan rehabilitasi, ia dijebloskan ke penjara. Di dalam lapas, ia tidak bertemu dengan psikolog atau konselor adiksi, melainkan bertemu dengan komunitas baru, para pengedar berpengalaman, bandar besar, dan penjahat kelas kakap. Di lingkungan inilah terjadi transfer ilmu kejahatan. Pemakai yang tadinya hanya tahu cara mengonsumsi, kini belajar cara mengedar, trik menghindari aparat, hingga membangun jaringan. Akibatnya, ketika ia keluar dari penjara, ia tidak insaf, melainkan telah naik kelas, lulus menjadi pengedar atau bandar yang lebih jago. Padahal regulasi yang ada termasuk spirit dari BNN jelas mengarahkan bahwa pengguna adalah korban yang harus direhabilitasi, misalnya di fasilitas seperti Lido Sukabumi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak hengki-pengki atau permainan kasus di mana pengguna seringkali dimainkan pembuktiannya seolah-olah pengedar agar memenuhi target penindakan. Ini adalah kebijakan bumerang yang justru mencetak lebih banyak penjahat narkoba daripada menyembuhkannya. Krisis narkoba di lapas hanyalah satu bagian dari gambaran ancaman nasional yang lebih besar, seperti yang pernah disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan aparat keamanan. Terdapat 3 dosa besar yang diidentifikasi sebagai kunci kehancuran bangsa jika tidak ditangani secara serius. Pertama adalah peredaran narkoba yang secara masif menghancurkan generasi muda dan bonus demografi Indonesia. Kedua adalah penyelundupan, baik di pelabuhan besar maupun jalur-jalur tikus di sepanjang pantai Indonesia. Penyelundupan ini menghancurkan ekonomi nasional, mulai dari penyelundupan tekstil yang mematikan UMKM lokal, penyelundupan BBM bersubsidi, hingga ekspor ilegal hasil hutan. Ketiga, dan yang kini menjadi momok paling menakutkan adalah judi online atau judol. 3 ancaman ini saling berkaitan dan seringkali dijalankan oleh jaringan mafia yang sama. Mereka menggerogoti bangsa dari 2 sisi, merusak moral dan sumber daya manusia via narkoba dan judol, sekaligus merusak fondasi ekonomi negara via penyelundupan. Peringatan Presiden ini menegaskan bahwa fokus negara seharusnya bukan pada hoaks receh di media sosial, melainkan pada perang nyata melawan 3 ancaman destruktif ini. Dari 3 ancaman nasional, judi online judol kini menunjukkan dampak destruktif yang paling cepat dan luas. Fenomena ini telah berevolusi dari sekedar masalah hukum menjadi krisis ekonomi dan sosial. Salah satu indikatornya adalah laporan media mengenai lonjakan penumpang pesawat ke Kamboja hingga 14%. Kamboja dikenal sebagai pusat operasi scam atau penipuan dan judi online yang banyak merekrut WNI. Banyak dari mereka tergiur gaji puluhan juta, namun berakhir dalam skema kerja paksa, disekap dan disiksa, sebuah bentuk perbudakan modern. Dari sisi ekonomi muncul anomali yang mencurigakan. Ekspor Indonesia tercatat naik, namun nilai tukar rupiah terus melemah. Analis mencurigai adanya capital flight atau pelarian modal besar-besaran. Uang rupiah hasil kejahatan atau dari masyarakat yang kecanduan judol dikonversi menjadi dolar AS dan ditransfer ke luar negeri seperti ke Kamboja untuk membiayai operasi haram tersebut. Ini membuat permintaan dolar tinggi dan rupiah melempem. Namun dampak paling tragis adalah di level keluarga. Muncul potret keluarga Indonesia yang hancur. Bapaknya kecanduan judol, ibunya terjerat pinjol untuk menutupi utang judol, dan anaknya lari ke narkoba sebagai pelarian dari keluarga yang berantakan. Ini adalah keruntuhan sosial yang komplit. Jika birokrasi, parlemen, dan aparat sudah diinfiltrasi oleh mafia ini, maka negara benar-benar berada di ambang kekalahan.